merupakan calon guru penggerak Angkatan 8 di Kabupaten Ngawi. Dan saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh Bapak Kholis Muntaha, guru kelas 5 di SDN Banyubiru 1. Assalamualaikum Pak Kholis. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya Pak, Alhamdulillah ya Pak. Hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi ya Pak. Iya Bu. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Kenapa? Kita melakukan percakapan praobservasi karena sebagai persiapan awal sebelum Pak Kholis melakukan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Pak? Iya Bu. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira nanti tujuan pembelajarannya apa ya Pak? Untuk tujuan pelajaran yang akan saya capai berdasarkan modul yang sudah saya buat, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan dengan tepat. Terus untuk yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi peranan makhluk hidup pada rantai makanan dengan benar. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antara makhluk pada jaring-jaring makanan di ekosistem yang lebih besar dengan tepat. Ya. Itu Bu. Ya, berarti tujuan pembelajaran yang Bapak akan capai nanti, yang pertama adalah peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan dengan tepat. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan benar. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk pada jaring-jaring makanan di ekosistem yang lebih besar. Betul ya Pak? Iya, harus Bu. Ya. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang hendak dicapai Pak Kholis nanti? Adapun untuk area pengembangan yang akan saya gunakan yaitu yang pertama itu keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Terus untuk yang kedua, pengelolaan kelas secara kondusif. Terus untuk yang ketiga, metode yang akan saya gunakan nanti adalah diskusi. Dan penerapan pembelajaran nanti yaitu melalui budaya positif, berdiferensiasi, kompetensi sosial dan emosional, yang disebut KSE. Untuk area pengembangan yang akan dicapai yang pertama tadi adalah keaktifan siswa dalam pembelajaran, kemudian dari pengelolaan kelas yang lebih kondusif, kemudian dari metode nanti Bapak menggunakan metode menggunakan diskusi, kemudian nanti juga ada penerapan pembelajaran budaya positif, berdiferensiasi, dan juga KSE atau kompetensi sosial dan emosional. Kan ya Pak? Iya, harus Bu. Ya. Kemudian strategi apa yang dipersiapkan oleh Pak Kholis nanti? Untuk strategi persiapan yang akan saya siapkan yaitu diantaranya yang pertama nanti akan dibuat diskusi kecil. Terus untuk selanjutnya nanti setelah ada diskusi akan ada presentasi. Ya. Terus untuk yang ketiga untuk medianya nanti saya akan menggunakan buku paket, juga menggunakan media gambar. Selain itu juga ada video pembelajaran. Itu Bu. Oh, gitu Pak. Iya. Jadi strategi pembelajarannya nanti dengan membentuk kelompok kecil kan ya. Kemudian Iya. nanti anak-anak juga presentasi di depan. Kemudian yang ketiga dengan penggunaan media selain buku paket, nanti Bapak juga akan menggunakan media gambar dan juga Iya. video pembelajaran kan ya Pak? Iya. Ya. Baik Pak, kira-kira kapan nanti Pak Kholis mau mengadakan kegiatan pembelajaran dan di jam berapa kira-kira nanti? Insya Allah besok di jam 9 Bu. Oh, macam Iya. besok jam 9 ya. Iya. Oh, insya Allah nanti saya akan datang ke kelas Bapak untuk besok. Dan saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang akan terjadi di kelas nanti ini Pak. Iya, siap. Nanti setelah melakukan pembelajaran di kelas, nanti kita akan melakukan percakapan lagi nih Pak. Ya, siap. Percakapan terakhir yaitu Siap. percakapan pasca observasi, dan nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktik. Iya, siap. Ya. Sebelum kita akhiri ya Bapak, kira-kira apa yang kita dapatkan dari percakapan hari ini? Yang saya dapatkan yaitu gambaran yang akan saya gunakan nantinya dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin dari media pembelajaran dan sebagainya ini sudah bisa saya siapkan pada hari ini juga. Oh iya Pak, Iya. terima kasih ya Pak atas waktunya. Jadi sami-sami Bu. Demikian percakapan saya bersama Pak Kholis Muntaha. Sampai ketemu
pada kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan pembelajaran, saya absen dulu ya. Afifah Salsabila, Anira Putri Evana, Anissa Laila Fitriani, Badai Akbar, Cahaya Roba, Dewi Anggraini, Eri Trinianto, Felicia Fatma, Ivano Kopur, Keisha Widya, Oliva Dewi, Luki Valencia, Maura Cahaya, Muhammad Rafael, Muhammad Muslim, Nada Febianto. Oh sakit ya? Oh yang tadi izin ya. Olivia, Marco, Muhammad Firman, Abdul Basir Askari. Ini sakit ya, tadi udah saya sakit. Berarti yang nggak masuk gimana ya? Untuk memulai kegiatan kita mulai dulu. Mas Manu bisa siapkan. biar tambah semangat semuanya berdiri yuk. Diri. Kita bermain slap, smell, boom ya. Kalau boom dihendakkan kaki. Nah, siap? Kalian gerak sesuai apa yang dikatakan Pak Kolis. Jangan melihat Pak Kolis ya. Siap?
Terus yang kedua nanti yaitu mengidentifikasi peranan makhluk hidup pada rantai makanan dengan benar. Yang ketiga, mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada jari-jari makanan di ekosistem yang lebih besar dengan benar. Nah, dari ketiga tujuan itu nanti Pak Polis ingin membagikan lembaran sebelum Pak Polis menyampaikan materinya. Nanti sampai kamu satu aja ya. Duduk ke belakang Mas. Nah, sekarang Pak Polis tanya. Pernahkah kalian main ke sawah? Pernah. Di sawah kalian melihat apa? Tikus, apa lagi? Belalang. Ular. Burung. Apa lagi? Rumput. Nah, sekarang Pak Polis tanya. Belalang dapat makanan dari mana? Rumput. Sekarang kalau rumput dapat makanan dari mana? Rumput dapat makanan dari ular. Terus kalau ular dapat makanan dari mana? Semua itu ada di mana? Di sawah. Oke, pintar-pintar ya. Untuk selanjutnya Pak Polis akan menjelaskan terkait rantai makanan. Tahukah kamu rantai makanan? Kalau tahu coba itu apa itu rantai makanan? Katanya tahu, kalau tahu bisa menjawab. Ayo, apa itu rantai makanan? Mbak Oli mungkin? Gak tahu? Oke, kalau gak tahu kakak jelaskan ya. Jadi rantai makanan merupakan salah satu peristiwa makan dan dimakan. Nah, di dalam rantai makanan itu nanti pastinya ada yang namanya produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan pemakai. Nah, dari sini Pak Polis ingin menjelaskan, produsen merupakan makhluk hidup yang dapat mencari makanan sendiri atau mengolah makanan sendiri. Sedangkan konsumen tingkat 1 itu adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup yang lain. Contohnya tadi belalang. Belalang itu tadi makan apa? Rumput. Itu disebut sebagai konsumen 1. Nah, biasanya di konsumen 1 itu disebut sebagai herbivora. Apa itu herbivora? Tahu nggak? Nah, herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Dan untuk yang selanjutnya itu konsumen tingkat 2. Kalau dicontoh tadi adalah tikus makan belalang. Tikus makan belalang. Tidak ya, burung. Kita punya burung. Burung disebut sebagai konsumen tingkat 2. Misal burung yang makan belalang itu burung apa? Misal burung pipit. Nah, gitu aja, burung pipit. Nah, dia makan belalang. Dia disebut sebagai konsumen tingkat 2. Karena dia makan belalang, berarti dia disebut hewan apa? Ini pelajaran kelas 4 loh. Karnivora, karena sebagai pemakan. Untuk yang ketiga yang dijelaskan makanan yaitu konsumen tingkat 3. Tadi kan ada burung pipit. Burung pipit dimakan burung elang. Sisa burung elang yang konsumen tiganya. Jadi burung elang disebut sebagai apa? Hewan apa? Hewan apa? Omnivore. Elang tetap karnivora. Ya, jadi burung elang itu disebut sebagai karnivora karena pemakan daging. Dan dia sebagai konsumen tingkat 3.
Apakah sudah selesai sampai sini rantai makanan? Belum. Dan yang terakhir adalah pengurai. Ada yang tahu apa yang pengurai? Jamur. Taunya dari mana Mas Erik? Oh dari gambar-gambarnya gimana? Oh itu. Oh ya sekarang coba lihat lembarnya, ada gambarnya. Oh, tadi kan kita contohkan bagaimana ada rumput, ada belalang, ada burung pipit, ada burung elang. Nah di situ ada cahaya matahari. Ada apa lagi? Cahaya matahari apa? Terus tikus. Nah yang lucu itu apa? Sekarang saya tanya, tadi kan saya diajari Pak Khalid, ular di situ sebagai apa? Konsumen tingkat. Ular makan apa? Di gambar. Ular makan apa? Tikus. Itu ada juga gambar belalang sebagai apa? Atau disebut sebagai hewan apa? Hewan apa? Karnivora atau herbivora? Herbivora. Kenapa Mas Muhammad? Nggak tahu. Kenapa Mbak Olive? Ya betul, karena hewan pemakan tumbuhan. Maka disebut sebagai herbivora. Yang terakhir ada jamur. Lihat kan di jamur? Sebagai apa tadi jamur? Yang nantinya akan menjadi pupuk untuk tumbuhan. Walaupun tumbuhan itu bisa mencari makanan sendiri, bukan berarti boleh dihinda. Tetap di situ tetap dibantu dengan pengurai yang nantinya hasil uraian itu akan digunakan untuk tumbuhan yang dimakan oleh konsumen hingga satu dan selanjutnya. Ya. Untuk melengkapi pembelajarannya nanti Pak Khalid akan menunjukkan video. Nanti diperhatikan dengan baik ya. Masih loading. Oke, dari belakang. Jangan ya. Ini data yang boleh basic, semuanya perhatikan materinya. Sampai di sini udah paham? Udah? Oke, kalau udah paham, ayo lagi. Oke, lanjut.
Berarti tikus makhluk hidup ya? Betul. Padi? Tidak. Ya, dia juga bagian makhluk hidup. Padi sebagai apa? Tidak. Tikus sebagai apa? Ular? Elang? Dan yang terakhir jamur? Oke, saya lanjut ya. Yang pinter-pinter. Nah, kalau ini apakah juga seperti rantai makanan? Betul ya. Kalau ini rantai makanan dari ekosistem laut. Bentar, kok kamu tahu laut? Karena ada airnya ya. Iya, ya, namanya ekosistem laut. Jadi di laut itu kalau ekosistemnya ada fitoplankton, ini sebagai apa? Zooplankton. Ikan-ikan kecil, ikan-ikan sedang, ikan-ikan besar, dan decomposer atau disebut juga pelumur. Lanjut ya. Ada yang tanyakan sampai sini? Terus. Nah, itu tadi ya perbedaannya ya. Kalau ini ekosistem apa? Darat. Ini laut. Nah, masuk aja next. Oke, tadi kan kita sudah belajar banyak kan tentang ekosistem ya. Melalui gambar ya, dan melalui video. Selanjutnya nanti kalian akan saya buat kerja kelompok. Nah, tapi sebelumnya kita pemanasan dulu atau istri dulu. Simak video. Nanti ditirukan ya. Nah, nanti tes breathing-nya melihat yang ada di papan. Stop. Keluar dari bangku dulu semua. Nah, apa-apa, ayo. Tak ulang videonya, ayo. Satunya sini, Mbak. Satunya sini, Mbak. Maksudnya kan meja menabrak meja. Masak nih meja nih. Siap? 1, 2, 3.
4, habis itu kembali lagi ke 1 ya. Oke, dimulai dari Mas Tuki. 1, ingat nomornya? Nah, sekarang 1 kumpul dengan 1, 2 kumpul dengan 2, 3 kumpul dengan 3, 4 kumpul dengan 4. Mejanya digabung kemudian ditutup kelompok. Ya. 3. Ya, semua sudah kumpul di kelompoknya masing-masing. Nah, selanjutnya nanti Pak Kolis akan memberikan lembaran tiap kelompok. Nah, nanti setelah saya berikan diperhatikan dulu bentuknya. Kembali ke belakang gambarnya. Nah, untuk langkah pertama silakan didiskusikan nama kelompoknya. Nama kelompoknya harus nama salah satu ekosistem yang ada di video tadi, tapi ekosistem laut seperti fitoplankton, zooplankton dan sebagainya. Silakan diberi nama kelompoknya dulu. Ekosistem laut. Pokoknya pakai ekosistem laut, bebas. Mau ikan tenggiri atau apa bebas. Dikomosan belakang. Gak apa-apa. Dikomosan gak apa-apa. Ayo waktunya 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ada tambahan 2, 1. Kelompok 1 nama kelompoknya apa? Sampai sini ya. Kelompok 1 namanya apa? Dekomposer. Oke, kelompok 2 namanya fitoplankton. Sini ikan sedang. Mana? Ikan besar. Oh, ikan besar. Beda-beda ya. Oke. Langkah selanjutnya. Di situ ada gambar apa itu? Rantai ada tumbuhan, tikus, nah itu ada ular, ada jamur. Selanjutnya untuk tugasnya yaitu kamu baca di situ. Di situ kan kamu diminta untuk menentukan konsumtika 1 yang mana, 2 mana, 3 mana. Tapi jawabnya dengan cara digambar, bukan ditulis. Nah, silakan dikerjakan. Digambar. Gambar nih. Nanti di sini langkahnya yaitu yang pertama tadi kalian gambar, kemudian kalian tentukan apakah itu konsumen tingkat 1, tingkat 2 atau 3 ya. Silakan kerjakan. Ya, nanti bawahnya gambar kasih keterangan ya. Aku nggak gambar apa gambar. Kelompok 2 bagaimana? Bisa? Nah, jadi nanti keterangannya di bawah gambar ya. Gambar dulu Mas. Itu bawahnya kasih keterangan ya. Kelompok 3 bagaimana? Bisa? Nah, jadi perintahnya digambar dulu. Baru gambar ini main. Ini baru kita keterangan ya. Saya sering belajar. Kelompok 4 apa kabar? Bisa? Mana sampai ini ada produsen juga loh. Nah, soalnya ada 4 ya, ada produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3. Produsennya di atas konsumen tingkat 1. 3. Gimana anak-anak, tugasnya sudah selesai? Sudah. Kolis mau nunjuk satu kelompok dulu. Siapa ya kelompoknya? Ya, kelompok 2 ya, maju. Silakan maju. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Oh, yang lainnya beranikan ya. Nanti boleh bertanya.
lambat. Kalau salah dulu, akan maju sedikit. Oke, yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok fitoplankton akan mempresentasikan diskusi dari kelompok. Gambarnya jadikan temannya, jadikan temannya, jelaskan. Nah, keras ya suaranya. Di sini ada tikus, ada sebagai produsen konsumen tingkat 1. Terus ada apa lagi? Ada ular sebagai konsumen tingkat 2 dan ada elang konsumen tingkat 3. Ya itu kan satu lagi ada gambarnya itu. Gambar apa itu? Rumput. Mungkin ada yang tanyakan dari kelompok lainnya? Ada. Ya. Pokoknya balik ya silakan. Menghadap ke kelompok 2. Silakan balik. Bisa berdiri aja, berdiri. Oh enggak usah udah ya. Ayo. Kenapa tikus sebagai konsumen tingkat 1? Kenapa? Karena tikus memakan produsen. Kan jawab aku. Nah, bagaimana kelompok 2 jawabannya? Oh, kalau di situ gambarnya rumput. Oke, sekarang saya jelaskan ya. Kenapa kok di situ tikus disebut sebagai konsumen tingkat 1? Karena tikus tersebut itu merusak tanaman padi. Bukannya tikus makan rumput. Ada nggak tikus makan rumput? Dan apa tidak? Tikus itu hanya merusak padi. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Bolik. Terima kasih juga untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke anak-anak, tadi kan kita sudah diskusi sudah, materi sudah, penyampaian materi dari Pak Kolis sudah. Selanjutnya nanti Pak Kolis akan berikan soal evaluasi. Nanti silakan dikerjakan sendiri-sendiri, bukan kerja kelompok ya, tapi dikerjakan sendiri-sendiri. Oke, saya berikan ya. Pak Kolis satu. Kirim ke paketnya Mas Erik. Jangan lupa dikasih nama ya, biar gak salah. Kerjakan sendiri-sendiri. Ya, silakan dikerjakan. Kalau sudah bisa dikumpulkan. Langsung maju ke depan ya, kamu kumpulkan. Oke. Ya, bisa dikumpulkan. Baik anak-anak, tadi kan sudah evaluasi juga sudah. Selanjutnya di sini Pak Kolis ingin mereview kembali materi yang tadi ya. Tadi kita sudah belajar terkait rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa
mau juga, tidak hanya di ekosistem Nah, itu sedikit ringkasan dari Pak Polis. Untuk selanjutnya, Pak Polis akan memberikan selembaran kertas. Kalian gambar dari ketiga ini untuk mengekspresikan kegiatan pembelajaran pada hari ini ya. Silakan digambar sesuai perasaan kalian. Ojo tipu-tipu ya. Nangis aku, Pak. Nah, nangis juga nangis, senyum ya senyum, sedih ya sedih, marah ya marah. Dari 3 gambar itu pilih salah satu. Pak, lalu Lalu ini sudah banyak. senyum apa ya? Smile, bos. Jangan tanya, sesuaikan ekspresi kalian sendiri. Pak. Oke, benar. Yo, jangan diangkat dulu ya. Sudah semua, sudah selesai. Oke, selanjutnya semua berdiri menghadap ke utara. Berdiri dulu. Berdiri dulu. Berdiri dulu. Semuanya berdiri menghadap ke utara. Menghadap ke utara. Kemudian angkat ekspresi sesuai gambar kalian. Nah, oke. Oh, ternyata banyak senyumnya ya. Alhamdulillah. Ya, silakan simpan lagi. Tiga. Oke, alhamdulillah pembelajaran selesai. Waktu pun juga sudah selesai. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah dulu. Karena ini sudah waktu pulang, monggo Mas Manu bisa disiapkan. Sampai jumpa bertemu di hari Senin ya. Oke, akhir malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anteng-antengan yuk kelompoknya Mas Marco. Ya, buat. Dilanjut kelompoknya Mas Muhad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali pada kesempatan pasca observasi bersama saya Rasmiati, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Ngawi dari SDN Bani Biru 1 Kecamatan Widodaren. Saya masih ditemani oleh Bapak Polis Muntaha sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Bu Lasi Purwanti sebagai pengajar praktek pendidikan guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Ngawi. Assalamualaikum Bu Lasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ati. Assalamualaikum Pak Polis. Waalaikumsalam Mbak. Pripun kabare Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat, Jeng. Alhamdulillah nggih Bapak Ibu. Baik, pada percakapan observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait jalannya observasi kelas yang Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin. Iya, siap. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah dilangsung kemarin? Karena belum terbiasa, jadi ada rasa tegang sedikit. Dan alhamdulillah untuk proses belajarnya sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Pak, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan Pak untuk area pengembangan yang dilakukan
Bapak kemarin, kemudian tahapan-tahapan apa saja yang sudah Bapak lakukan di kelas? Untuk tahapan saya membuat model ajar, dan untuk area pengembangannya ada 4 poin. Yang pertama yaitu keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran, dan yang kedua pengelolaan kelas yang lebih kondusif, dan yang ketiga metode dengan menggunakan diskusi, dan yang keempat yaitu penerapan pembelajaran yang berbudaya positif, berdiferensiasi, dan kompetensi sosial dan emosional atau disebut KSE. Makan Bu. Ya, baik Pak. Jadi untuk area pengembangannya, yang pertama adalah keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran, kemudian adalah pengelolaan kelas yang lebih kondusif, kemudian dengan menggunakan metode diskusi, yang keempat adalah penerapan pembelajaran budaya positif, KSE dan berdiferensiasi. Ngerti ya Kak? Jadi harus Nah, kira-kira Pak, dari area pengembangan yang Bapak lakukan yang dikira sudah berhasil atau belum? menurut saya sudah berjalan dengan baik, meskipun masih ada kekurangan. Menurut Bapak kekurangannya atau mungkin kendala yang Bapak hadapi dalam melakukan proses pembelajaran kemarin apa ya Pak? Untuk kekurangan atau hambatan yang sering terjadi tentunya ini juga biasanya dialami oleh guru-guru lainnya. Masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kira-kira mengapa hal itu terjadi ya Pak ya? Kenapa anak-anak kok kurang aktif atau tidak mau terlibat dalam proses pembelajaran? Mungkin dalam pembagian kelompok ada beberapa yang tidak mau berkolaborasi dengan temannya, dan saya akan menggunakan pendekatan yang selalu lebih sesuai dengan minat anak. Misalnya pembagian kelompok berdasarkan gaya belajarnya, ada yang dari secara visual, auditory, kinestetik, sehingga anak menjadi lebih nyaman. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut dan menyesuaikan pada anak. Harus seperti apa kegiatan yang mereka inginkan, misalnya dalam penggunaan media dan metode pembelajaran yang lebih variatif. Ya, baik Bapak, berarti itu rencana ke depan nanti ya Pak ya? Ya, Bapak berharap nanti ada penyesuaian sesuai dengan kenyamanan mereka, apa yang mereka inginkan sesuai kebutuhan belajar mereka gitu ya Pak ya? Iya, benar. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan nanti dapat berjalan baik dan sudah sesuai harapan dan dapat melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi daripada kemarin ya Pak. Saya tunggu nanti cerita-cerita berikutnya ya Pak, nanti apa Yes, bisa siap. direalisasikan atau tidak dalam proses pembelajaran saya. Iya, siap. Nah, kira-kira kapan Bapak akan melakukan perubahan nanti? Insya Allah saya lakukan secepatnya. Oh, nanti Pak. Iya. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas jawaban-jawabannya. Semoga apa yang direncanakan bisa terlaksana dengan baik dan secepatnya dapat terrealisasi sesuai dengan harapan Bapak. Amin. Siap. Baik, untuk selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bu Lasih Purwanti sebagai pengajar praktek untuk memberikan umpan balik terkait jalannya pasca observasi ini. Monggo Bu Lasih. Terima kasih Jeng Ati. Saya amati betul luar biasa coaching dari panjenengan. Berarti sebelum adanya pengajar praktek hadir di sini, mungkin Ibu Atik sudah berlatih juga ke rekan-rekan sejawat yang lain untuk melakukan coaching. Karena dari alurnya itu tadi saya amati seperti nggak ada beban Bu Atik ya, begitu memberikan pertanyaan juga, pertanyaannya juga pertanyaan yang berbobot, sehingga tadi Ibu Atik tanpa memberikan penjelasan Bapak Pak Kolis ya, Pak Kolis juga sudah bisa menemukan dari jawaban-jawabannya itu ternyata kan juga dari Pak Kolis sendiri, bukan Ibu Atik yang memberikan jawaban. Itulah dari coaching. Dan saya di sini kan Bu Atik juga tidak memberikan nasihat-nasihat. Jadi Ibu Atik itu sudah menerapkan dari 3 prinsip coaching itu di sini tadi. Jadi Bu Atik itu sudah melaksanakan diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sungguh luar biasa, sudah amat baik coaching yang
dilakukan Ibu Atik terkait supervisi akademik terhadap Bapak Kolis. Semoga ilmu coaching ini nanti juga bisa ditularkan ke rekan sejawat juga. Oke Bu Atik, sudah ya 96 Bu Atik, nilai panjenengan luar biasa Bu Atik. Selamat sukses. Matur suwun berhasil ya sudah memberikan umpan balik kepada kita setelah melakukan pasca observasi. Baiklah, rangkaian supervisi akademik sudah selesai dari mulai percakapan pra observasi, observasi kelas dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Lasih Nurwanti dan Pak Kolis Mutahan. Sama-sama, Cik sudah memberikan waktu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.